Amma ba'du, teman-teman semuanya, malam hari ini kita berada di pertemuan yang ketujuh ya, dari pembacaan kitab Fiqhul Awlawiyat fi Dhilali Maqasidi Syariah Al-Islamiyah atau Maqasidus Syariah. Jadi ini adalah salah satu tema yang penting dalam fikih kita, dalam ilmu syariat, yaitu tentang fikih prioritas. Bagaimana kita melihat atau menjalankan suatu hukum berdasarkan skala prioritasnya. Jadi segala hal itu pada dasarnya ada urutannya, ada prioritasnya, mana yang harus lebih didahulukan dalam hal apapun, ya. Bahkan misalnya dalam hal membangun rumah, misalnya perumpamaannya, nggak mungkin kita masang interior lebih dulu misalnya, sementara fondasinya belum ada, ya. Nggak, tentu ketika kita membuat satu bangunan, misalnya yang pertama harus dilakukan adalah membuat fondasi. Yang paling prioritas itu apa kira-kira? Hiasannya atau kekuatan bangunannya? Tentu kekuatan bangunannya. Kalau bangunannya tidak kuat, mau variasinya sebagus apapun pasti akan rusak, ya. Jadi itu. Dalam menjalankan hukum Islam pun juga begitu, ya. Ada kewajiban, ada yang namanya hukum yang wajib. Wajib itu dibagi-bagi, kemudian ada yang fardu ain, fardu kifayah, ada yang sunnah pun nanti dibagi, ada sunnah yang muakkadah dan seterusnya. Ibadah juga dibagi-bagi, ada ibadah yang manfaatnya terbatas untuk diri sendiri dan ada yang ibadah yang bermanfaat secara luas dan seterusnya. Nah, ini yang kita bahas, dan fikul aulawiyat ini adalah bukan suatu hal yang mengada-ngada, tapi dicontohkan dalam banyak ayat Al-Quran. Kita sudah bahas bagaimana fikul awlawiyat itu diterapkan di dalam hukum-hukum Al-Quran, kemudian dalam hadis, dan tidak hanya Al-Quran hadis, tetapi juga diamalkan atau diterapkan oleh para sahabat. Dalam hal ini utamanya adalah para khulafaur rasyidun, ya. Jadi teman-teman begini, ini hal yang mendasar. Hukum Islam itu diambil bukan hanya dari Al-Quran hadis, ya, tapi juga ada sumber-sumber yang lain. Di antaranya adalah apa? Ijma dan juga qiyas. Ketika suatu hal itu tidak ditemukan dalam Al-Quran, tidak ditemukan dalam hadis, maka ijma umat Islam juga tidak ada, maka yang dilakukan adalah qiyas, ya. Kemudian hadis sendiri itu tidak semua. Hadis itu apa definisinya? Hadis itu bukan hanya ucapan, perbuatan, dan ketetapannya Rasul, tetapi juga para sahabat. Ini yang disebut dengan athar, ya. Dan itu bisa menjadi sumber hukum karena mengingat kedekatan sahabat dengan Nabi. Jadi apalagi kalau hal-hal yang ditetapkan oleh sahabat yang kira-kira itu adalah sumber informasinya pasti dari Nabi, itu juga menjadi sumber hukum. Nah, ini yang akan kita bahas. Sebagian kemarin kita sudah membahas sedikit tentang bagaimana sahabat Abu Bakar menerapkan fikul awlawiyat, ya. Tentang kepemimpinan, tentang bagaimana beliau mempunyai kebijakan-kebijakan politik. Begitu juga dengan Umar. Nah, ini yang kita akan lanjutkan pembahasannya. Karena apalagi terkait Umar, ya. Umar ini adalah orang atau sahabat yang menjadi pemimpin atau khalifah kedua umat Islam, dan Umar ini dikenal sebagai seorang sahabat yang sangat jenius dan sangat visioner. Saya kemarin jadi Umar ini adalah sahabat yang sangat visioner termasuk dalam menetapkan satu hukum, ya. Umar pasti akan lihat ilat suatu hukum itu apa yang sesuai dengan maqasidus syariahnya. Bahkan Umar ini punya satu hal yang saya kemarin sudah kutip, yaitu muwafaqatu Umar lil Quran. Nah,
Ingat nggak? Ada banyak hal yang diusulkan oleh Umar, dan kemudian usulan Umar itu diperkuat oleh turunnya wahyu. Salah satu contohnya kemarin misalnya adalah soal tawanan perang Badar. Beberapa minggu yang lalu sudah dibahas. Terus kemudian soal hijab misalnya. Umar lah yang mengusulkan pertama kali ketika belum ada hukum dalam Islam ya tentang hijab. Sebetulnya hijab ini ya sudah jadi syariat umat sebelum kita. Makanya orang Yahudi, orang Kristen dalam syariat mereka sebetulnya juga ada syariat hijab itu. Makanya orang-orang Yahudi, Kristen di Timur Tengah, kalau orang Kristen itu orang-orang Kristen Ortodoks masih pakai jilbab, masih pakai cadar. Orang Yahudi itu masih pakai cadar kalau di Timur Tengah. Kita di Indonesia mungkin nggak jumpai orang Yahudi, kita jumpai orang-orang Kristen. Tapi orang Kristen di Indonesia kan kecuali yang Kristen Ortodoks nggak berjilbab ya. Orang Katolik, orang Katolik ada yang pakai jilbab mungkin biarawatinya saja. Tapi pada dasarnya di dalam syariat sebelum Islam hijab itu sudah ada, cadar itu sudah ada. Nah, kemudian ketika itu Umar mengusulkan kepada Nabi, andaikan istri-istri beliau, istri-istri Nabi ini menggunakan hijab, kemudian turunlah ayat tentang hijab. Ya, Umar juga yang berijtihad membuat putusan tidak menerapkan hukuman potong tangan. Jadi kalau tidak menerapkan hukuman potong tangan itu bukan hanya pemerintahan hari ini, di zamannya Umar pun pernah Umar tidak melakukan hukuman potong tangan. Jadi ini hal-hal yang sifatnya adalah keputusan politik, keputusan pemerintah. Enggak semua hal itu aku dan kemudian juga paten harus persis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Seperti kita lihat ya, dalam praktek yang dilakukan oleh Umar. Jadi Umar itu misalnya Al-Quran memperbolehkan umat Islam menikahi orang perempuan Kristen, Yahudi, dan Ahlul Kitab. Pada dasarnya hukumnya itu. Di Al-Quran juga begitu. Tapi Umar pada saat menjadi pemimpin, menjadi pemerintah, Umar melarang rakyatnya, melarang umat Islam menikahi perempuan Yahudi dan Kristen. Karena kebutuhan dan kondisi pada saat itu. Umar misalnya tadi tidak melakukan hukuman potong tangan. Karena kondisi yang ada pada saat itu. Ini menunjukkan bahwa hukum Islam pada dasarnya, fikih itu pada dasarnya fleksibel, melihat elat yang mendasari suatu hukum itu. Setiap hukum itu pasti ada elatnya. Itu. Nanti kita akan lihat misalnya hukuman minum arak, minum khamr itu dulu dicambuk 40 kali. Tapi di masa Umar, itu dilakukan di zaman Nabi, di zamannya Abu Bakar itu 40 kali. Tapi di zamannya Umar, Umar melihat bahwa hukuman cambuk 40 kali itu tidak menimbulkan efek jera. Makanya Umar menambahkan hukuman itu. Nah, ini kebijakan pemerintah. Saya jangan kaget kalau pemerintah Indonesia hari ini juga tidak menerapkan hukuman itu. Karena melihat apa yang membuat orang menjadi jera. Dan putusan soal hukum pidana itu diserahkan kepada pemerintah. Baik, sekarang kita buka di halaman 215. Persoalan contoh yang ketiga, ini bagaimana Umar menerapkan fiqhul aulawiyah. Al-matlabut thalits fiqhu aulawiyatil masalihil ammah wal khassah. Bagaimana Umar mendahulukan maslahat yang lebih besar atas maslahat yang kecil. Laqad ijtahadal Faruq. Umar itu julukannya apa? Al-Faruq. Artinya apa? Yang membedakan ya, antara yang hak dan yang batil. Laqad ijtahadal Faruq Umar radhiyallahu anhu fi adami taqsimi aradil futuhat. Ya. Umar itu memutuskan untuk tidak membagi harta ghanimah. Dulu kalau perang itu kan ada ghanimah.
Ghanimah itu sudah ada aturannya. Sejak zaman Nabi, ghanimah itu sudah diatur. Siapa saja yang mendapatkan bagian ghanimah. Salah satu yang seharusnya mendapatkan bagian ghanimah adalah para tentara yang ikut berperang. Ya. Makanya dulu-dulu zaman Nabi kalau ketika terjadi peperangan dapat ghanimah, misalnya dapat tanah itu dibagi. Termasuk yang mendapatkan bagian itu adalah para tentara yang ikut berperang. Nah, tapi ini ijtihadnya Umar. Umar melihat ada yang lebih maslahat daripada itu. Lamma yara fi dzalika min masalihin ammatin qad tastaw'ibu adadan akbaru mimma law qama bi taqsimiha asna'a fathiha. Jadi aturan asalnya tadi, ghanimah itu harus dibagi dan salah satu yang harus mendapatkan bagian adalah para tentara yang ikut berperang. Tapi zamannya Umar tidak memberikan bagian kepada para tentara yang ikut perang. Dan Umar melakukan itu atas dasar musyawarah dengan para sahabat yang lain. Umar melihat bahwa tanah wilayah Islam pada saat itu sudah sangat luas sekali. Dan para tentara sudah tidak membutuhkan. Para tentara secara khusus, ya, kebutuhan secara khusus untuk dirinya sudah nggak membutuhkan lagi. Sementara Umar melihat ada kebutuhan yang lebih besar, yang manfaatnya akan jangka panjang, yaitu menjadikan tanah-tanah itu sebagai aset negara. Menjadikan tanah-tanah itu sebagai apa? Aset negara. Simpan. Nanti kalau semua ini dibagi, lalu generasi setelahnya itu akan mendapatkan bagian apa? Itu kata Umar. Karena itu Umar beristihad, ada hal yang lebih maslahat, lebih prioritas, yaitu bagaimana menjadikan tanah-tanah itu sebagai aset negara. Jadi ini ijtihadnya Umar, salah satu ijtihadnya Umar yang dilakukan pada saat menaklukkan tanah Khaybar. Tanah Khaybar itu tanah bagian dari Madinah yang terkenal terdapat banyak pohon kurma di sana. Jadi membaca teks agama itu tidak saklek. Ya. Membaca Al-Quran, membaca hadis itu tidak saklek, tidak letterlek, tidak tekstual. Jangan seperti orang-orang ya sekarang yang tekstual itu ya umumnya salafi. Orang salafi Wahabi itu kalau sudah Al-Qur'annya begitu saklek seperti itu. Padahal kondisi itu terus berubah. Contoh misalnya kenapa kita tidak boleh tekstual. Salah satu contoh yang sederhana ini meskipun ini bukan terkait dengan hukum. Di Al-Qur'an itu ada ayat yang menerangkan tentang kendaraan. Jadi wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha apa? Wazina wal khayla kuda, keledai, himar digunakan untuk apa? Litarkabuha untuk kalian kendarai dan juga sebagai perhiasan. Bukan perhiasan mas, maksudnya sebagai aksesoris, sebagai simbol. Nah, terus kemudian di di ayat setelahnya itu ada ayat apa? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dan kemudian ada ayat-ayat yang lain. Kalau menerapkan itu secara tekstual, ya doa itu hanya diterapkan pada saat naik kuda dan himar saja. Sementara orang naik kuda sekarang sudah nggak ada. Kalau kamu naik motor, naik mobil, naik pesawat, kalau tekstual, ya berarti sudah nggak disyariatkan melaksanakan doa itu, doa menaiki kendaraan, karena kendaraannya zaman itu kuda. Ini contoh bagaimana kita tidak tekstual dalam membaca ayat. Dan yang dilakukan oleh Umar itu menurut para ulama bukan menyalahi Nabi. Nabi dulu membagi ghanimah kepada para tentara, Umar tidak. Itu wala tu'tabaru hadhi mukhalafatun lin Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma fa'alahu Rasulul Karim kana fihil khair wa shalah fi zamanihi alaihi salam. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Nabi, keputusan yang dilakukan oleh Nabi adalah yang maslahat pada saat itu. Wa ma fa'alahu Umar kana fihil khair wa shalah fi zamanihi aidan. Dan yang dilakukan oleh Umar adalah yang paling maslahat di masanya pada saat itu juga, di masanya Umar. Ya. Makanya ada satu kaidah yang kalian harus hafalkan. Kaidah yang populer sekali, yaitu al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Satu hukum itu bergantung pada ilatnya. Hukum itu bergantung pada ilatnya. Dan dalam hal kebijakan-kebijakan politik, urusan negara, al-imamu mukhayyarun fiha takhayyuru maslahatin la takhayyuru syahwatin. Jadi pemerintah itu soal urusan-urusan pemerintah, kan kemarin sudah sempat saya singgung pada pertemuan yang lalu, bagaimana Islam itu tidak mewajibkan satu sistem politik tertentu. Buktinya apa? Ketika Nabi wafat, sahabat itu masih bingung harus menggunakan sistem yang seperti apa. Ya, Nabi itu wafat hari apa? Senin. Dimakamkan hari Rabu. Kenapa tertunda pemakaman? Karena sahabat itu sibuk atau repot membahas urusan bagaimana sistem pemerintahan setelah Nabi. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi memang tidak mengajarkan tidak mewajibkan satu sistem politik tertentu, nggak kayak yang diklaim oleh ISIS ataupun HTI yang mengatakan bahwa hanya ada sistem khilafah dan seterusnya. Buktinya apa lagi? Di zamannya Nabi wafat, sahabat bingung, kemudian akhirnya Umar mempunyai inisiatif membaiat Abu Bakar. Pergantian dari Abu Bakar ke Umar dilakukan menggunakan apa? Mandat, istikhlaf istilahnya, istikhlaf. Abu Bakar menunjuk langsung. Pokoknya Abu Bakar bilang, saya ini suatu saat pasti akan sampai pada ajal. Dan ketika ajal saya datang, maka baiat yang dulu dititipkan kepada saya otomatis gugur, putus. Dan saya memberikan mandat itu, meneruskan mandat itu kepada Umar. Jadi Abu Bakar, pergantian dari Nabi ke Abu Bakar, kemudian Abu Bakar ke Umar, itu sudah beda. Nah, Umar kepada Utsman itu beda lagi, karena Umar mengumpulkan beberapa orang sahabat, 10 orang sahabat, untuk bermusyawarah memilih siapa pengganti beliau, pengganti Umar. Terpilihlah kemudian Utsman bin Affan. Dari Utsman bin Affan ke Ali itu beda lagi. Ini menunjukkan bahwa nggak ada sistem politik yang baku. Sistem politik dalam Islam itu apa? Ya maslahat. Mana yang paling maslahat? Kita sudah membahas kemarin. Kenapa kemudian di negara kita memilih demokrasi? Karena itu adalah sistem yang paling sedikit madorotnya untuk saat ini. Dan demokrasi kita juga berkembang. Dulu pernah demokrasi terpimpin. Ada istilah demokrasi Pancasila dan seterusnya. Sekarang aja pemilihan terus berubah. Ada usulan mengembalikan pemilihan presiden kepada DPR. Jangan pemilihan langsung misalnya ada. Dan terus berubah. Seandainya nanti suatu saat ditemukan sistem yang lebih baik, lebih sedikit madorotnya, maka itu sistem itu yang diambil. Jadi demokrasi juga bukan sistem yang sempurna, banyak cacatnya. Saya sudah cerita kemarin, misalnya demokrasi itu menimbulkan apa? Money politik. Karena rakyat milih, jadinya rakyat dibeli suaranya. Ini cacat demokrasi. Misalnya. Dan tadi misalnya di sistem demokrasi ya intelektual, ulama, dosen dengan preman suaranya sama. Dosen suaranya satu, preman juga suaranya satu. Tapi ini adalah sistem politik yang paling maslahat untuk saat ini, yang paling sedikit madorotnya untuk saat ini. Tuh. Kita sudah pernah punya sistem yang otoriter, era Orde Baru misalnya, dan seterusnya. Sistem ini adalah hal yang terus diperbaiki. Sementara
di sisi lain demokrasi juga ada akarnya dalam Islam, yaitu apa? Syuro, ya, musyawarah. Kemudian di halaman 218, masalihul akhdhi bil uslubil wiqai. Jadi ini juga kebijakannya Umar, yaitu Umar lebih memprioritaskan langkah-langkah pencegahan. Nah, makanya ada pepatah yang sangat populer, yaitu al-wiqayah khairun minal ilaj. Melakukan pencegahan itu mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ceritanya begini, yaitu ketika suatu kali Kharaja Umar radhiyallahu anhu mutawajjihan ila Syam. Suatu kali Umar bepergian mengarah ke negeri Syam. Kemudian mendengar kabar bahwa di negeri Syam itu sedang terjadi wabah. Ini hadis yang populer pada masa COVID kemarin. Ya, terjadi wabah. Kemudian Umar berhenti dan mengajak sahabatnya bermusyawarah. Bagaimana pendapat kalian? Kemudian ada yang bilang, sahabat ada yang bilang, kita ini kan berangkat karena Allah. Selama kita melakukan sesuatu karena Allah, gak usah takut apapun. Lanjut aja, masuk ke Syam. Tapi ada juga sahabat yang berpendapat, innahu bala'un wa fana'un fala naro an nuqaddima alaihi. Itu adalah satu musibah. Kemudian Umar lebih condong mengambil pendapat yang menghindari masuk ke negeri yang sedang terjadi wabah. Jadi Umar itu lebih condong pada pendapat sahabat yang lebih baik kita nggak usah melanjutkan ke sana karena di Syam sedang terjadi wabah. Itu Umar diprotes pada saat itu. Apakah kamu ini takut kepada takdirnya Allah? Kan ada yang ya mungkin Islamnya anyaran lah. Islam baru-baru kenal Islam. Ini kan semua takdir. Kalau kita hidup ya takdir, kita mati juga takdir. Kenapa harus pulang? Ya kita lanjutkan. Tapi kemudian jawabannya Umar apa? Naam, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Betul, saya ini menghindari takdirnya Allah. Tapi kemana? Kepada takdirnya Allah yang lain. Seandainya saya masuk ke negeri yang terjadi wabah, kemudian saya mati, itu takdirnya Allah. Tapi bahwa saya menyelamatkan diri dan kemudian saya tetap hidup, itu juga apa? Takdirnya Allah juga. Jadi milih mati juga takdirnya Allah. Sementara ada yang lebih baik, yaitu melanjutkan kehidupan. Ini juga takdirnya Allah. Itu. Kita ini di Islam diajarkan untuk tidak takut mati. Untuk mempersiapkan kematian. Tapi dengan apa? Dengan mencintai kehidupan. Kenapa? Ya karena apa yang terjadi setelah kematian itu ditentukan sekarang. Nasibnya di neraka apa di surga itu ditentukan sekarang. Nanti di akhirat nasibnya seperti apa tergantung amal kita di dunia saat ini. Makanya kita mencintai kehidupan untuk apa? Untuk beramal. Banyak orang yang berani mati tapi tidak berani hidup. Berani mati, nggak berani hidup. Mati itu mungkin lebih gampang. Ya mati, kalau udah mati selesai. Sementara ketika orang berani hidup, tantangan hidup ini banyak. Banyak hal yang harus dihadapi dalam kehidupan. Ya, seperti itu. Jadi Umar dulu menghindari atau lebih memprioritaskan menghindari wilayah yang sedang terjadi wabah karena untuk melakukan penyelamatan ya, menjaga kesehatan. Dan kemudian ada sahabat Abdurrahman bin Auf yang baru ingat hadis Nabi, yaitu idza sami'tum bihi bi ardin fala tuqaddimu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha fala takhruju firaran minhu. Jadi kalau kalian mendengar di suatu wilayah ada terjadi wabah, kata Nabi, maka kamu jangan masuk ke wilayah tersebut. Tapi kalau kamu sudah berada di wilayah tersebut, kamu jangan keluar. Karena apa? Akan menularkan kepada orang yang ada di luar wilayah. Ini persis dengan yang kita semua ini berarti pernah mengalami, yaitu di masa-masa COVID pada saat itu. Kalau kita masih sehat,
ya kita menghindari orang-orang yang terkena COVID. Tapi kalau kita terkena COVID, kita menghindari ketemu orang-orang yang sehat. Ini kenapa diterapkan kebijakan physical distancing atau menjaga jarak. Nah, seperti itu. Jadi ada dasarnya. Dan menjaga kesehatan itu hukumnya apa? Wajib. Nah, ini nggak ada di kitab ini. Tapi kalau kita lihat di masa COVID kemarin, banyak orang yang salah paham. Karena apa? Dia tidak sadar, dia tidak ingat bahwa menjaga kesehatan itu wajib. Jadi contohnya bagaimana? Orang memaksakan diri sholat di masjid dan kemudian dengan shaf yang rapat. Meskipun pada saat itu sudah ada himbauan dari pemerintah. Padahal apa? Sekarang menjaga shaf, merapatkan shaf itu hukumnya apa? Sunnah. Sholat jamaah aja hukumnya sunnah. Merapatkan shaf itu juga hukumnya sunnah. Sementara menjaga kesehatan hukumnya apa? Wajib. Tidak boleh meninggalkan kewajiban untuk mendapatkan kesunahan. Nah, ini banyak orang yang salah paham. Jadi akhirnya maksa aja. Nggak mau pakai masker pada saat itulah. Kemudian memaksakan diri untuk rapat softnya, padahal merapatkan soft itu hukumnya sunnah. Sementara menjaga kesehatan hukumnya wajib. Banyak orang yang lupa. Ini juga fikih prioritas yang harus kita terapkan. Jadi gini, teman-teman semua. Kita ini harus menjaga Islam. Jangan sampai Islam itu terkesan berlawanan dengan akal sehat. Dan jangan sampai membuat Islam itu menyalahi teori kesehatan yang sudah pasti. Karena kan yang namanya di Islam sendiri ada kaedahnya, yaitu kewajiban hifdzun nafas, menjaga diri. Dan itu banyak saya kira nas yang mendukung terkait itu. Ada ayat Al-Qur'an yang memerintahkan apa? Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jatuhkan dirimu dalam situasi yang berbahaya. Atau hadis Nabi mengatakan la dororo wala diroro. Itu kewajiban menjaga diri. Begitu. Nah, termasuk di sini juga soal takdir. Dulu kan andalannya, kenapa harus takut pada COVID? Takutnya hanya kepada Allah. Gak begitu juga teorinya. Kalau itu adalah kalimat yang menjebak dan bisa menyesatkan. Umar saja orang yang paling berani ketika terjadi wabah seperti itu ya beliau menghindari. Nah, terus kemudian ada juga terkait takdir, kan ini semuanya takdir katanya. Tapi kemudian Umar mengatakan kita ini lari dari takdirnya Allah menuju takdirnya Allah yang lain. Bahwa kamu itu, misalnya ini salah satu contoh, misalnya kita hidup, bahwa kita ini akan gagal, kita ini akan sukses, akan hidup miskin, kaya, itu semuanya takdir. Tapi tidak boleh berpangku tangan bahwa kita miskin itu ya takdir. Tapi kalau seandainya kita kaya juga takdir. Gitu. Terus kemudian, pokoknya intinya apa? Sebagai Muslim kita tidak diajarkan untuk menyerah. Makanya di sini dikutip perkataannya salah seorang ulama yang penyair, yaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal mengatakan apa? Di halaman 219 itu, al-mu'minu dhaif yahtaju biqada'illahi wa qadarihi. Kadang-kadang ini nggak boleh ditiru. Orang-orang yang gagal ya, yang hidupnya gagal, itu selalu mengatakan, ini sudah takdir. Sudah takdirnya begini. Tapi kata Muhammad Iqbal, wal mu'minul qawi yara annahu qadarullahi alladzi la yughlabu wa qada'uhu alladzi la yurad. Tapi orang-orang yang kuat, orang-orang yang sukses juga punya pandangan bahwa
apa yang didapatnya itu juga adalah takdirnya Allah. Takdir Allah yang tidak mungkin diubah dan tidak mungkin ditolak. Kalau pilihannya dua, antara gagal dan sukses, antara lemah dan kuat, yang harus diupayakan yang mana? Ada dua takdir, yaitu menjadi lemah berdasarkan takdir dan menjadi kuat juga karena takdir. Kira-kira yang dipilih yang mana? Yang kuat dong, jelas. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minin dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang dhaif. Banyak orang yang salah paham ya mengatakan bahwa sebab kemunduran Islam itu karena percaya takdir. Ada beberapa, kalau kalian baca beberapa pemikiran orientalis, mereka mengatakan bahwa salah satu sebab kemunduran Islam itu satu, karena percaya takdir. Sehingga ngandalin takdir, pokoknya takdirnya berhasil ya berhasil, takdirnya gagal ya gagal. Padahal nggak begitu. Nabi mengatakan apa? Kullun muyassarun lima khuliqalah. Kalau kalian ditakdirkan untuk jadi orang sukses, kalian pasti akan bekerja keras. Dilalah takdirnya itu bekerja keras. Jadi kalau kalian takdirnya jadi orang yang gagal, dilalah kalian juga pemalas jadinya. Semua itu dimudahkan sesuai dengan jalannya. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Takdirnya jadi penduduk neraka. Jangan bilang bahwa terserah takdir saja, nggak begitu. Karena kalau takdir kamu itu neraka, ya kamu akan jadi ahli maksiat. Tapi kalau takdir kamu surga, ya kamu akan jadi ahli ibadah. Makanya bahasanya orang sekarang apa? Katanya menjemput takdir. Itu maksudnya mengupayakan supaya takdir kita ini baik. Kemudian yang kedua misalnya, ada yang mengatakan sebab kemunduran Islam itu juga karena ajaran zuhud. Karena zuhud jadi orang akhirnya miskin. Zuhud ini ajaran sufi. Dia nggak lihat bahwa banyak ulama-ulama sufi yang zuhud, maknanya zuhud itu bukan tidak punya harta, tapi tidak mencintai. Kalau punya, boleh-boleh saja. Ulama-ulama sufi itu banyak yang kaya raya. Seperti Imam Abil Hasan Asyadzili itu ulama yang kaya raya. Seperti ceritanya Imam Syafi'i ketika menemui Muhammad Asy-Syaibani. Muhammad Asy-Syaibani itu ulama yang Imam Syafi'i itu dulu ngaji kepada Imam Malik. Setelah selesai sama Imam Malik disuruh cari guru, datang ke guru lagi namanya Muhammad Hasan Asy-Syaibani. Ketika datang ke Muhammad Hasan Asy-Syaibani itu lagi ngitung gepokan uang tuh. Gepokan uang, ya. Imam Malik tuh miskin, Imam Syafi'i biasa hidup di dalam tradisi itu. Ketika datang ke ulama yang direkomendasikan oleh gurunya Muhammad Hasan Asy-Syaibani, Muhammad Asy-Syaibani itu lagi ngitung duit kepokan, ngitung emas, ngitung dinar. Imam Syafi'i itu dalam hati, ulama kok begini, ulama kok hartanya banyak. Muhammad Asy-Syaibani bilang, apakah kira-kira harta ini lebih baik ada di tangan siapa? Di tangannya ulama atau di tangannya preman? Kalau ada di tangannya ulama, ini ulama ngerti dipergunakan untuk apa. Jadi kalau di tangannya preman ya mungkin untuk melakukan kejahatan. Jadi intinya apa? Mempunyai harta itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah mencintai. Sehingga apa? Mau sedekah pelit, mau zakat pelit, nah ini yang dilarang. Satu lagi yaitu ajaran katanya membuat Islam mundur itu ajaran tawakal. Karena pasrah aja. Padahal tidak begitu. Kita sudah contohkan bagaimana Nabi kemarin. Mudah-mudahan kalian belum lupa, saya kemarin sempat cerita bagaimana Nabi ketika berangkat hijrah. Persiapan Nabi itu panjang. Mungkin lebih dari 2 bulan persiapan perjalanan. Dimulai dari tiap hari mengunjungi rumahnya Abu Bakar.
Abu Bakar menyiapkan kendaraan. Jadi ketika hari H pada saat Nabi berangkat, orang tidak curiga karena tiap hari memang Nabi mendatangi rumahnya Abu Bakar. Itu. Nabi kemudian apa? Ketika akan berangkat, Nabi meninggalkan rumah di rumahnya maaf, di hari H itu Nabi mendatangi rumahnya Abu Bakar di waktu yang tidak biasa. Dan di rumahnya Nabi disuruh Ali untuk tidur di situ. Sehingga orang yang nunggu di depan rumahnya Nabi mengira Nabi masih di dalam. Padahal yang tidur itu adalah Ali. Berangkat, kemudian semuanya dipersiapkan. Bahkan penunjuk jalannya sudah dipersiapkan. Yang kebetulan orang non-muslim. Yang antar Nabi hijrah ke Madinah itu orang non-muslim. Kemudian apa? Abu Bakar sendiri menyiapkan, memerintahkan anak-anaknya. Semuanya dikasih tugas. Asma dikasih tugas untuk mengirimi makanan. Kemudian ada penggembala disuruh berjalan di belakang unta yang dinaiki oleh Nabi. Jadi orang Quraisy mau ngejar itu sudah kehilangan jejak kemana larinya Nabi itu. Rutenya dipilih bukan rute yang biasa, tapi rute yang jarang diketahui oleh orang dan seterusnya. Intinya apa? Nabi itu orang yang paling mampu untuk tawakal, tapi Nabi juga merencanakan segala sesuatunya. Gitu. Melakukan segala sesuatunya dengan tepat. Jadi terbantahkan semua klaim tadi. Oh, Islam mundur karena takdir, enggak begitu. Karena zuhud, karena tawakal itu keliru. Kemudian berikutnya Al-Matlabul Khamis, halaman 221, At-Tolaqu bisalasi fi fikil aulawiyat. Jadi dulu di masanya Nabi dan masanya Abu Bakar, ketika seorang suami menyampaikan talak 3, itu jatuhnya 1. Ini misalnya seorang suami bilang, wahai istri, saya kamu talak 3. Itu zamannya Nabi dan Abu Bakar itu jatuhnya berapa? 1. Meskipun ngomongnya talak 3, tapi kalau selama tolaknya itu baru diucapkan 1 kali, maka itu jatuhnya adalah talak 1. Tapi Umar ketika itu melihat bahwa orang menyepelekan. Lagi marah sedikit, bilang saya talak 3. Akhirnya apa? Umar memutuskan semua yang mengatakan talak 3, jatuhnya talak 3 beneran. Kalau talak 3 beneran kan berat. Kalau talak 1 itu tinggal rujuk, selesai. Tapi kalau talak 3 itu harus menikah dulu dengan orang lain, gitu. Dan seterusnya. Jadi Umar melihat masyarakatnya waktu itu menggampangkan masalah tolak, akhirnya Umar punya kebijakan yang beda dengan Nabi. Ini pentingnya kita membaca literatur supaya kita mengerti bahwa hukum Islam itu tidak kaku dan nggak setiap yang berbeda itu kemudian dianggap kafir, misalnya, oh kok nggak ikut Nabi gitu, nggak misalnya kok nggak menerapkan persis dengan yang dilakukan oleh Nabi misalnya, nggak seperti itu. Itu juga yang dilakukan oleh Umar. Karena memang kondisinya yang berbeda. Hanya ada hadis yang mengatakan, mengajarkan bagaimana kita tidak boleh bercanda terkait beberapa hal. Hadis itu mengatakan salah satu jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Jadi ada 3 hal yang ketika diucapkan secara serius menjadi serius, tapi ketika diucapkan bercanda itu juga jadi serius. Yang pertama adalah nikah. Nikah itu nggak bisa dilakukan secara bercanda. Ya. Orang bilang mobil itu beneran sah. Tolak juga begitu, rujuk juga begitu. Nah ini kenapa tidak boleh main-main. Sekarang jadi itu salah satu contoh bagaimana Umar menerapkan fikul aulawiyat yang sesuai dengan masanya. Kemudian halaman 224, Al-Matlabus Sadis,
sahmul mu'allafati qulubihim fi zilali fiqhil aulawiyah. Ini juga contoh lagi bagaimana Umar berijtihad yang berbeda dengan teks Al-Quran. Secara teks ya, kalau secara substansi hukum tentu tidak berbeda. Jadi begini, di dalam Al-Quran itu hukum pembagian zakat itu penerima zakat itu ada berapa? 8 ya, makanya disebut asnaf as-samaniyah ya, penerima 8 penerima zakat. Salah satu penerima zakat itu adalah apa? Wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Jadi mu'allaf itu secara teks Al-Qur'an itu ikut mendapatkan bagian zakat. Tapi Umar punya kebijakan yang beda. Umar tidak mau memberikan zakat kepada mu'allaf. Jadi Umar itu tidak memberikan bagian zakat untuk mu'allaf. Ini secara tekstual beda dengan Al-Quran. Kenapa Umar melakukan itu? Kata Umar bahwa zaman Nabi membagikan zakat kepada mu'allaf. Waktu itu umat Islam masih sangat sedikit. Dan orang masuk Islam itu butuh dirayu. Sekarang umat Islam sudah sangat banyak. Ya mu'allafnya tambah banyak maksudnya. Mu'allaf terus di mana-mana mu'allaf. Umat Islamnya sudah banyak. Dan kemudian orang tidak perlu dirayu lagi untuk masuk Islam. Waktu itu Islam itu sudah tersebar. Jadi Umar memutuskan untuk tidak memberikan bagian kepada mu'allaf. Padahal ini jelas nasnya qat'i ya. Nasnya padahal sudah sangat jelas. Makanya kesalahannya orang-orang Wahabi ini kadang-kadang sering mengatakan bahwa Al-Qur'annya sudah jelas kok. Padahal enggak begitu. Padahal yang namanya Al-Qur'an itu butuh tafsir. Tafsir sendiri itu bermacam-macam. Ada nas yang seperti ini namanya qat'iyud dilalah. Ada yang dzanniyud dilalah, yang maknanya belum pasti. Sehingga dalam kondisi seperti itu, tidak boleh ada orang yang memaksakan pendapatnya sendiri untuk diambil oleh semua orang. Apalagi menyalahkan semua orang yang berbeda. Padahal itu sifatnya adalah dzanniyud dilalah. Apalagi ayat-ayat yang mutasyabihat, kan Al-Quran sendiri mengatakan fihi ayatun muhkamatun wa ukharu mutasyabihat. Enggak semua Al-Quran itu maknanya jelas. Jadi kalau orang sekarang debat terus kemudian Al-Qurannya jelas kok, enggak begitu. Al-Qurannya saja mengatakan banyak ayat-ayat yang mutasyabih. Sekarang contoh misalnya memaknai yadullahi fawqa aydihim misalnya, atau istawa 'alal 'arsy. Kalau yadullahi fawqa aydihim diterjemahkan tekstual sesuai kepercayaannya orang-orang salafi, dia mengatakan bahwa Allah itu punya tangan. Ini pemaknaan yang seperti ini enggak tepat. Kenapa? Karena di ayat lain ada yang dikatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak mungkin Allah itu menyerupai manusia punya tangan. Makanya ulama mengatakan apa? Tangan itu maksudnya adalah kekuasaan. Maksudnya Allah itu berkuasa. Yadullah itu artinya kekuasaannya Allah. Tidak dimaknai tekstual seperti kata orang-orang Wahabi mengatakan tangannya Allah. Dan kadang repotnya orang-orang Wahabi tadi memaksakan orang untuk mengambil pendapatnya dia. Dan kalau tidak sama langsung stigmanya adalah apa? Bid'ah, musyrik, kafir. Padahal semua ulama itu punya ijtihadnya masing-masing. Nggak usah di masa kita. Di masanya sahabat saja, sahabat itu sudah berbeda pendapat. Mempunyai perbedaan pendapat karena perbedaan ijtihad.
Jadi seperti itu. Ini pentingnya kedewasaan dalam beragama, menghargai perbedaan. Ya. Banyak kayak tadi misalnya ini dalam hal ini aja. Rasulullah Abu Bakar memberikan bagian zakat kepada mu'alaf. Umar tidak, itu beda nggak? Tidak. Tapi Abu Bakar juga nggak menyalahkan Umar. Ya. Pengumpulan Al-Quran itu tidak dilakukan oleh Nabi. Pengumpulan Al-Quran itu apa? Tidak dilakukan oleh Nabi. Dulu Umar pernah tanya kepada Abu Bakar, gitu. Pernah usul lah. Ini kan Nabi sudah wafat. Al-Quran sudah tidak mungkin turun lagi. Sudah selesai. Wahyu kan sudah nggak mungkin turun. Nabi sudah wafat. Sementara para hufadzul Quran, orang-orang yang hafal Al-Quran, itu banyak yang meninggal. Betul. Yang hafal Quran banyak yang meninggal. Umat Islam sendiri semakin besar, semakin menyebar di mana-mana. Umar kemudian mengusulkan kepada Abu Bakar agar supaya Al-Quran itu dibukukan. Itu Abu Bakar nggak menyetujui. Dan karena itu tidak dilakukan di masa itu. Barulah kemudian di masanya Umar terjadi pembukuan. Umar beristihad melakukan itu. Dan kemudian pemimpin setelahnya yaitu Utsman bin Affan beristihad lagi melihat bahwa pada saat itu Al-Quran memang pada saat itu sudah dibukukan, tapi masih banyak versi. Ada yang mendapatkan dari sahabat A, ada yang mendapatkan dari sahabat B. Kan dulu catatannya manual. Mungkin ada teks yang penulisan yang nggak sama, mungkin urutannya membuat orang salah paham dan seterusnya. Bacaannya mungkin beda. Utsman beristihad. Ini kalau di zaman saya saja hidup itu yang begini bisa menimbulkan perpecahan. Nanti khawatirnya apa? Kalau sahabat sama-sama mendengar Al-Quran dari Rasulullah mungkin nggak ada masalah. Sama-sama dengar langsung. Tapi mungkin generasi-generasi setelahnya akan memperdebatkan. Ini kok Al-Quran yang kamu dapat nggak sama dengan Al-Quran yang saya dapatkan dari guru saya misalnya. Karena itu Utsman memutuskan menyeragamkan mushaf. Utsman mengumpulkan semua mushaf yang ada, kemudian menunjuk panitia untuk menulis ulang secara lebih sistematis, lebih rapi, dan kemudian apa? Utsman membakar semua mushaf di luar itu. Ini ijtihad yang berbeda. Pertama, Nabi nggak melakukan. Abu Bakar punya kebijakan yang beda. Umar punya kebijakan beda. Utsman punya kebijakan yang berbeda lagi. Sesuai dengan kebutuhan zamannya. Jadi seperti itu. Hanya zaman sahabat saja bisa berbeda dan tetap adem ayem, apalagi di masa kita. Kayaknya kita ya nggak perlu ada umat Islam yang memaksakan pendapatnya untuk orang lain. Sekarang berikutnya 226 uqubatu syaribil khamri wa maslahati ziyadati. Hukuman untuk peminum khamr. Jadi seperti saya sempat singgung di awal. Ini dari hadis ya. An Anasin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya birojulin qad syaribal khamra fajaladahu bijaridataini nahwa arba'in. Dulu zaman Nabi ada laki-laki yang minum khamr, kemudian dihukum oleh Nabi 40 kali dicambuk. Tapi cambuknya menggunakan apa? Pelepah kurma. Menggunakan pelepah kurma. Jadi sebetulnya hukuman dalam Islam ini kalau kita lihat yang begini, itu ya kelihatan niatnya bukan niat untuk menyakiti, tetapi yang penting adalah ada efek jerahnya. Pelepah kurma itu kan kayak yang dipakai sapu itu ya, sapu lidi itu sakit nggak di sama sekali, itu kucing aja nggak takut ya. Tapi itu dulu Nabi mencambuk itu 40 kali. Tapi di zaman Nabi itu efektif menimbulkan efek jerah. Tetapi di masanya Umar melihat
ada orang yang dulu sudah pernah dihukum karena minum khamr. Ternyata ngulangi lagi. Kemudian itu di zamannya Abu Bakar. Di zamannya Umar masih ngulangi lagi, minum lagi. Akhirnya apa? Umar punya kebijakan bahwa minimal hukuman untuk peminum khamr itu adalah 80 cambuk. Nambah-nambahi enggak? Ini kalau ada orang Wahabi, wah itu Umar ahli bid'ah. Nah, nambah-nambahi apa yang enggak dilakukan oleh Nabi. Pasti begitu. Ya, ini apa namanya? Karena berpikirnya tekstual. Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini adalah salah satu memang tujuannya adalah tujuan hukuman pidana itu ya menimbulkan efek jerah. Gitu. Dengan cara apapun, kalau misalnya hukumannya diarak, dipertontonkan, mungkin itu hukuman sosial yang efektif, ya udah terapkan hukuman itu. Kan masing-masing masyarakat itu menganggap apa namanya menganggap tantangannya itu beda-beda. Sekarang begini contohnya. Zaman dulu, salah satu hukuman orang yang berzina itu diasingkan. Mungkin nggak di zaman sekarang orang diasingkan? Ya zaman Soekarno aja mungkin masih bisa lah orang diasingkan ke Papua, ke Bovendigul ya dulu diasingkan ke NTT. Sekarang dunianya sudah ramai semua di mana-mana. Mau diasingkan ke NTT malah liburan ke Labuan Bajo. Nggak jadi dihukum. Jadi itu hukuman yang di masa itu efektif, sekarang sudah tidak efektif lagi. Zaman Nabi belum ada penjara, tapi zaman sekarang kalau mau mengasingkan orang ya di penjara, diputus dari dunia luar. Ya efektif, penjara itu yang efektif, yang diterapkan hari ini. Makanya tadi, jangan tekstual, jangan kaku dalam melihat satu hukum. Nah, Umar kenapa menambahkan hukuman orang yang minum khamr? Karena Umar menganggap bahwa orang minum khamr itu madorotnya merembet. Ini contohnya. Narahu idza sakaro hadza wa idza hadza iftaro. Orang minum khamr itu kalau minum khamr kemudian dia akan mabuk, kehilangan kesadaran. Ketika kehilangan kesadaran dia mulai meracau. Ngomyah kalau kata orang Jawa itu, bohong dan seterusnya. Ini kan dosa lagi, makanya Umar tambahin lagi hukumannya. Ya, gitu. Sekarang kita lihat hari-hari ini. Minggu inilah. Kalian nggak tahu, kalian nih suka baca berita nggak? Di Jogja baru ada gara-gara orang minum minuman keras. Ada orang lagi makan sate ayam, lagi duduk di warung, kemudian ditusuk, dibacok. Ya. Dan itu akhirnya menimbulkan apa namanya aksi besar-besaran. Satu di Cipondoh kemarin ada orang supir minum minuman keras, nyupir, akhirnya nabraki orang. Ini efek dari minuman keras. Jadi minuman keras itu jangan hanya dilihat minuman kerasnya, mirasnya saja, tapi lihat dampak turunan yang dihasilkan dari orang ketika minum minuman keras. Itu hukumannya harus lebih berat. Hukumannya harus lebih berat. Kalian di Ambon, di Poso, orang perang kenapa? Karena miras. Ya. Orang mabuk di Ambon, orang mabuk, kemudian apa namanya memberhentikan supir angkot, dibunuh ya. Kemudian di Poso ada orang lagi sahur, sama-sama ya waktunya sahur lah, orang minum, kemudian bacok-bacokan, akhirnya jadi masalah yang membesar. Itu awalnya dari miras. Jadi kemudian berikutnya fikul aulawiyat ini juga bukan hanya diterapkan oleh Abu Bakar dan Umar, tapi oleh khalifah yang lain, yaitu Utsman dan Ali. Singkat saja, saya nggak baca semua lah, ini sudah nggak berlaku, tapi ini contoh.
Dulu zamannya zamannya Abu Bakar, zamannya Umar, ketika ada unta yang hilang. Sekarang sudah nggak ada ya. Mungkin kalau sekarang adanya kucing hilang ya. Unta sudah nggak ada. Dulu ketika ada unta hilang, itu nggak boleh diambil. Unta hilang dari pemiliknya, itu dulu nggak boleh diambil. Dibiarkan. Beda dengan yang lain. Kalau yang hilang itu kambing misalnya, yang lain-lain itu diambil. Tapi unta itu nggak diambil. Kenapa? Karena unta itu hewan yang punya persediaan atau punya kemampuan bertahan panjang. Karena unta itu kan menyimpan air. Dia bisa nggak minum berhari-hari. Dia bisa menempuh perjalanan yang sangat panjang. Jadi kalau ada unta hilang, biarin aja. Mungkin dia bisa kembali ke pemiliknya dengan harapan dia masih hidup. Ini beda dengan hewan yang lain lah. Kayak kambing mungkin kalau sehari nggak makan ya lemas. Tapi unta bisa berhari-hari. Makanya dulu zamannya Umar, kalau ada unta hilang, nggak boleh ada orang menyentuh. Biarin saja. Tapi zamannya Utsman punya kebijakan yang beda. Utsman melihat di masa itu orang semakin tidak amanah. Kalau ada unta hilang, berhari-hari dilihat, wah, unta ini kok kemarin ada di sini. Hari ini ada di sini lagi. Pemiliknya nggak kelihatan, nggak ada. Wah, diambil aja. Itu misalnya. Ini kondisinya beda. Makanya apa? Utsman memutuskan bahwa ketika ada orang menemukan unta yang hilang, itu zamannya Utsman aturannya adalah diambil dan kemudian diumumkan. Kalau pemiliknya tidak datang, dijual. Dan ketika suatu saat pemiliknya datang, uangnya diberikan kepada pemiliknya. Ini hukum yang diambil oleh Utsman, ini beda dengan hukum yang dulu diambil oleh Umar. Nah, Ali pada saat itu ada. Ini contoh bagaimana sahabat dulu berbeda pendapat. Ini makanya biasa. Kita ini harus menghadapi masalah khilafiyah itu biasa aja. Nggak usah sepaneng. Ada yang sholatnya baca bismillah, ya nggak apa-apa. Ada yang sholatnya nggak baca bismillah, nggak apa-apa. Kepercayaannya begitu. Nggak usah menyalahkan orang. Selama dia punya dasar, biarin. Kecuali orang bodoh ya diajarin. Kalau dia nggak ngerti, ya udah. Kalau dia nggak ngerti ya diajarin. Tapi kalau orang itu ngerti, sama-sama punya dasar, ya udah, saling menghormati saja. Dulu zamannya Utsman mempunyai kebijakan seperti itu. Ali itu menentang. Ali soal mengambilnya Ali setuju dan diambil aja diumumkan setuju. Tapi Ali tidak setuju kalau yang mengambil itu kemudian menjual. Kalau bisa ya diumumkan, tapi jangan dijual. Kenapa? Karena nggak semua unta itu pemiliknya bisa menilainya dengan uang. Mungkin ada unta yang kenangannya sudah banyak, nggak ternilai dengan uang, sehingga kalau dijual dia sendiri nggak rela gitu sebetulnya. Misalnya. Tapi ya nggak apa-apa, berbeda pendapat nggak masalah. Kemudian berikutnya al-aulawiyah fi tadminis kona, ya, orang yang dititipi, orang yang memproduksi kalau rusak. Yang terakhir ini, yang terakhir adalah halaman 235, tahditsun nas bima yaqulun. Jadi yang terakhir adalah ketika kita bicara kepada orang, pastikan atau kira-kira, ya, perkirakan bahwa orang itu akan paham dengan yang kita ucapkan. Jangan sampai mengucapkan sesuatu yang membuat orang menjadi salah paham. Makanya Ali mengatakan apa? Ini yang diucapkan oleh Ali, ya. Khulafaur Rasyidun yang keempat. Ali mengatakan haditsun nas. Ini harus jadi pelajaran juga bagi kita. Haditsun nas bima ya'rifun atuhibbuna an yukdzaballah wa rasuluh. Bicaralah kepada manusia dengan tentang hal yang mereka mampu cerna, mampu ketahui. Karena kalau kita bicara tentang hal yang mereka akal mereka belum sampai,
bisa jadi mereka malah akan mendustakan Allah dan Rasulnya. Jadi Islam itu juga menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan prasangka. Makanya ya kita hidup berinteraksi dengan masyarakat itu ya sekiranya tidak menimbulkan salah paham. Misalnya contohnya begini, paling gampang salah satunya. Hidup di Indonesia tuh biasa aja. Pakaiannya nggak perlu hitam-hitam kalau menurut saya. Pakaian nggak perlu hitam. Menyesuaikan dengan adat tradisi masyarakatnya saja. Nggak perlu hitam-hitam sampai kayak di Afghanistan yang matanya saja nggak kelihatan itu loh. Karena ketika ada orang mengenakan pakaian seperti itu, malah kan jadi fitnah di masyarakat. Akhirnya timbulnya apa? Orang jadi gibah. Dan kemudian orang menjadi, oh itu ada Arabisasi. Misalnya kayak gitu. Akhirnya orang bukan cinta Islamnya, malah akhirnya menganggap ini adalah suatu hal yang asing. Saya kemarin sempat menyampaikan, di Al-Quran aja ada ayat, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumih. Semua rasul itu diutus oleh Allah dengan bahasa kaumnya. Bahasa itu bukan hanya bahasa verbal, tapi juga tentang tradisi, budaya. Makanya semua nabi, kalau kalian lihat, semua nabi itu ketika berdakwah di tengah-tengah suatu kaum pasti dibekali dengan skill bahasa orang sekarang, dengan skill, dengan mukjizat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di situ. Nabi Musa, masyarakatnya senang berkelahi. Nabi Musa sekali pukul masuk kuburan. Kebutuhannya di situ. Nabi Isa diutus di tengah masyarakat yang mengidealkan pengobatan. Makanya Nabi Isa itu sampai bisa menghidupkan orang mati. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain lah, Nabi Sulaiman, nabi yang lain. Semuanya begitu. Termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu turun di tengah komunitas masyarakat Arab yang sangat membanggakan syair atau sastra. Bahkan punya pasar-pasar yang isinya adalah untuk memamerkan syair. Pasar Ukad. Dan Nabi punya mukjizat Al-Quran yang bahasanya itu adalah sangat tinggi sekali. Nah, misalnya contohnya begitu. Nah, sekarang kita hidup di sini. Lihat ulama-ulama kita dari dulu sampai sekarang. Di mana-mana pasti juga akan menyesuaikan dengan tradisi kaumnya. Misalnya contohnya ya apa namanya? Contohnya Wali Songo lah yang masuk ke Indonesia. Kemudian cara berkomunikasi mereka kan nggak langsung akhi, ya misalnya akhi kaifahalukum misalnya. Mereka langsung misalnya pakai sorban, pakai jas, ini siapa ini? Tapi lihat itu apa namanya Sunan Kalijaga, saya cerita kemarin ya, bagaimana beliau datang di komunitas masyarakat Jawa pada saat itu yang menganut agama Hindu. Jadi beliau bangun masjid di sana, atau Sunan Kudus misalnya di Kudus ya, bangun masjid. Kita lihat sampai sekarang itu menaranya persis dengan menaranya Pura. Pernah lihat masjid Menara Kudus nggak? Masjid Menara Kudus itu persis desainnya seperti pura lah sekarang menyebutnya. Dan bagaimana beliau melarang orang untuk berkurban dengan sapi. Karena apa? Orang Hindu sangat menghormati sapi. Dan karena pengen menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang Hindu ini, Sunan Kudus melarang orang berkurban dengan sapi. Kemudian berdakwah dengan bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakatnya. Masyarakatnya suka wayang, dibuatkan wayang, ya, dengan lakon-lakon. Wayangnya tetap, ya wayang itu tetap wayang itulah, wayang kulit yang sekarang diharamkan oleh Khalid Basalamah. Tapi materinya diganti. Dulu materinya apa? Penyembahan dewa-dewa. Dulu kan ada dewa ini ya. Wayangnya orang Hindu diganti sama beliau. Saya kemarin sudah sampaikan. Pakai lakonnya. Judul film kalau zaman sekarang Kalimosodo, Kalimatus. Kenapa nggak terang-terangan aja pakai bahasa Arab? Kan itu bahasanya ahli surga. Ya nggak begitu juga.
Orangnya baru belum juga Islam. Kenalin dengan bahasa yang sesuai dengan bahasa mereka. Nah, menyampaikan pesan-pesan melalui lakon-lakonnya, dibuat gapura, gopuro, ya. Kemudian ya kemarin sudah saya sampaikan lah banyak hal yang kalau kita gali juga akan lebih banyak lagi. Kalau kalian mau tahu bagaimana dulu Wali Songo berdakwah dan dakwahnya Wali Songo itu luar biasa sekali. Karena hanya dulu kan wilayah ini dulu agamanya macam-macam. Hindu, Buddha, kemudian ada agama-agama lokal. Kalau di Jawa Barat ini ada agama Sunda Wiwitan misalnya. Kalau di Jawa tuh misalnya ada agama Kapitayan, Kebatinan dan lain-lain. Apa itu? Sabto Darmo, Darmo Gandul. Misalnya dulu banyak agama-agama yang lain. Tapi bayangkan Wali Songo itu hanya dalam waktu yang sangat singkat sekali mampu mengislamkan hampir seluruh wilayah Nusantara. Jadi saya kemarin sempat cerita di Cina misalnya, Cina itu Islam masuk ke Cina jauh lebih dulu dari Islam masuk ke Indonesia. Karena Islam itu di Indonesia mungkin baru sekitar 700-an tahun. Tapi di Cina itu sudah 1300-an tahun. Bahkan ada makamnya sahabat di sana, makam sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi Islam nggak bisa berkembang di Cina, meskipun masuknya lebih dulu. Tapi bayangkan di Indonesia, penerimaan masyarakat Nusantara pada saat itu terhadap Islam luar biasa cepatnya. Sehingga Islam itu bisa menjadi mayoritas di Indonesia. Tanpa ada paksaan sama sekali. Nggak ada perang, nggak ada pertumpahan darah sama sekali. Itu karena apa? Karena dilakukan dengan akulturasi budaya. Nah ini juga yang dilakukan oleh Ali. Makanya pepatah Arab mengatakan apa? Likulli maqamin maqal, walikulli haditsin hadis. Di setiap tempat kamu bicara sama anak-anak, ya gaya bicaranya ada sendiri. Bicara sama orang tua ada sendiri. Bicara sama di tengah-tengah mahasiswa ada sendiri. Bicara sama orang-orang tua pengajian di kampung, gaya bahasanya juga sendiri. Itu semua tempat ada cara bicara yang khusus. Enggak semuanya harus digeneralisir, maksud saya dengan semuanya harus menggunakan cara Arab. Kalau enggak Arab enggak Islam, yang repot. Ya. Kalau sudah seperti itu, yang susah. Ya. Akhirnya sekarang apa? Yang dulu orang-orang Arab sendiri nih, zamannya Ahok teriak apa? Pribumi. Sekarang orang-orang Arab sendiri yang diserang. Karena salahnya sendiri kan nggak boleh mengangkat isu SARA. Ya. Sekarang orang-orang Arab sendiri yang diserang bahwa mereka sendiri itu bukan pribumi gitu. Di mana-mana ya. Sekarang timbul kayak gitu. Jadi kayak hukum senjata makan tuan akhirnya sekarang. Seperti itu. Karena itu ketika kita bicara lihat audiensnya. Kalau kira-kira misalnya begini, sekarang ini kalian bicara di pesantren, di lingkungan pesantren, cerita tentang mukjizat, tentang karomah, itu mungkin orang bisa menerima. Tapi cerita kepada orang umum, guru saya dulu bisa terbang, bisa sholat di atas air, ya diketawain pasti. Sekarang kan banyak. Dan sayangnya sering nyampaikan tuh Habib-Habib. Cerita-cerita kayak gitu itu. Malah orang akhirnya jadi lari. Jadi sesuaikan maksudnya dengan audiensnya. Orang di pesantren diceritai karomah bisa percaya. Ini orang belum apa-apa sudah diceritain hal. Mungkin di tengah-tengah orang akademisi harus bicara Islam yang logis, yang ilmiah, seperti itu. Tapi bicara pengajian orang tua nggak usah ngutip misalnya Karen Armstrong, malah bapak-bapak itu nggak paham. Lihat audiensnya lah intinya. Jadi yang repot tuh sekarang di era media sosial. Orang bicara ngaji di jamaah yang khusus, kemudian terupload di media sosial, nggak terkendali siapa yang nonton. Akhirnya banyak polemik ya, kayak misalnya
kemarin Ustadz Abdul Somad bilang bahwa di setiap salib itu pasti ada jinnya. Kenapa Yesus nggak pernah pakai baju misalnya? Ini kan hal-hal yang mungkin pada saat itu, padahal kan nggak boleh. Maksudnya begini, nah, itu sudah ngarang lah. Gimana orang memang bisa lihat jinnya. Maksudnya begini, ya itu jawabannya beliau mengatakan bahwa disampaikan di tengah-tengah jamaahnya. Ketika ditonton orang Kristen menjadi tersinggung orang-orang Kristen itu. Ya hal apa namanya, kita sendiri tidak boleh menyampaikan hal yang tadi menimbulkan fitnah. Sekarang kalau ada penghinaan kalau misalnya ada orang menghina Tuhannya agama lain, jangan apa namanya, ya konsekuensinya apa? Harus terima kalau orang agama lain juga melakukan penghinaan terhadap Tuhan kita. Makanya enggak apa namanya, tidak perlulah ada hal-hal yang seperti itu. Jadi malah bisa menimbulkan fitnah. Termasuk di sini adalah dalam mengutip ayat, mengutip hadis itu juga enggak setiap tempat itu pas untuk melakukan itu. Misalnya contoh diskusi dengan orang umum yang ya orang umum lah yang nggak paham dalil, ya mungkin nggak perlu banyak-banyak ngutip ayat Al-Quran, ngutip hadis. Mereka nggak butuh itu. Kecuali diskusi dengan sama-sama orang berilmu, ngutip ayat Al-Quran, tafsirnya ulamanya begini. Orang-orang umum mungkin nggak membutuhkan detail-detail seperti itu. Dia pokoknya butuh masalah yang jelas, butuh jawaban yang singkat. Ya. Nah, misalnya seperti itu. Innalil ilmi samanan fa'atihi samanahu. Ilmu itu ada harganya. Karena itu berikan harga yang pantas. Harganya apa? Yaitu antadu'ahu indaman yahsunu hifdhuhu wa la yuti'ahu. Cara menghargai ilmu salah satunya apa? Tidak disampaikan di sembarang tempat, tapi sampaikan kepada orang yang mau mendengar, mau menyimpannya. Ya, jadi seperti itu. Gak di semua tempat, misalnya di mall, kemudian tiba-tiba kamu naik ke mall lantai 3, terus ceramah di situ, gak ada yang dengerin, misalnya. Itu malah nggak menghargai ilmu. Malah mungkin dianggap orang gila. Padahal niatnya mau ceramah. Ini mumpung banyak orang lagi belanja di mall rame, saya mau ceramah. Malah mungkin dianggap orang. Kan nggak ada yang mau dengar. Pastikan, ya tuh, kecuali pastikan ada orang yang sudah mau berkumpul, mau dengerin, baru sampaikan. Ada. Jadi itu ya, itu juga bagian daripada menghargai ilmu. Saya kira itu ya. Jadi menyampaikan sesuatu sesuai dengan tempatnya, konteksnya itu penting. Jangan sampai menimbulkan salah paham. Dan saya apa namanya? Ini penutup di halaman 237 itu inna tahditsan nas bima la yafhamuna sayakunu sababan fi fitnatihim. Kalau kamu bicara dengan hal-hal yang orang awam nggak pahami, kamu paksakan menyampaikan itu, mungkin malah akan menimbulkan fitnah dan menimbulkan orang lari dari Islam. Sekarang tuh banyak kalau saya lihat di medsos orang-orang yang apa namanya komen dengan hal-hal yang justru akan membuat orang itu apa namanya menimbulkan fitnah dan buat orang lari dari Islam. Contoh kemarin sempat ramai ya soal apa itu udah hadisnya palsu tapi nyebar kemana-mana. Kalau ada satu helai rambut wanita terlihat, maka hukumannya adalah untuk apa namanya orang tuanya, untuk keturunannya dan seterusnya. Itu jelas itu teks yang nggak benar dan banyak menimbulkan fitnah. Kadang-kadang menyampaikan sesuatu aja kan harus bertahap seperti yang kemarin. Orang ketika mau dakwah sampaikan dulu masalah akidah. Ketika dia akidah sudah masuk, sudah stabil, baru sampaikan masalah sholat misalnya. Sholatnya sudah stabil, baru
disuruh puasa. Ini bertahap semuanya. Nah, sekarang kalau tidak, orang belum apa-apa, misalnya sekarang masih banyak sekali masalah-masalah yang banyak disalahpahami dan justru itu nggak menguntungkan bagi Islam. Contohnya seperti hukuman rajam, yang itu bagi orang zaman sekarang itu sangat negatif sekali memandang hal seperti itu. Sementara apa namanya, itu dalam Islam sendiri itu bukan hal yang apa namanya, yang qat'iyud dilalah atau qat'iyus subut dan qat'iyud dilalah. Misalnya hal-hal seperti itu. Bijaklah pokoknya kita ketika menyampaikan soal Islam ini harus bijak. Kita harus menjaga keberlangsungan dakwah. Jangan sampai karena blunder satu dua orang dakwah ini menjadi gagal. Ya, salah satu kaidahnya min maqasidus syariah tahsinu suratil Islam. Salah satu tujuan syariat itu juga adalah menjaga citra Islam. Baik, seperti itu ya untuk malam hari ini. Silakan teman-teman kalau ada yang mau disampaikan, pertanyaan atau apa, silakan. Ya. Tadi saya tertarik di zaman Umar ya, yang mana Islam itu bisa saja mengubah yang sudah dilakukan dari zaman Nabi. Terus saya menarik ke zaman sekarang, bagaimana kalau dengan hukum di Indonesia khususnya, yang mana sebenarnya hukumannya itu sudah harusnya kalau diterapkan itu membuat orang itu jerah, kayak penjara tadi kan. Nah, namun kenyataannya dalam pelaksanaannya itu orang-orang yang memiliki, kalau bisa kita bilang itu posisi atau kedudukan di negara itu tidak menjalani hukum itu, malahan dia yang tidak menjalani itu gimana? Iya, jadi pertanyaannya ini tentang hukum yang membuat jerah, tapi ada banyak orang, pemerintah sendiri maksudnya ya, yang tidak melaksanakan hukum itu. Jawabannya begini, kita harus membedakan antara sistem atau aturan dan pelaku. Bisa jadi sistem itu sebetulnya sudah bagus, aturan itu sudah bagus, tapi tidak dilaksanakan. Yang salah siapa? Bukan sistemnya, tapi yang salah adalah pelaksananya. Contohnya begini, misalnya hukuman secara undang-undang tuh negara sudah bagus, misalnya memberlakukan hukuman untuk koruptor misalnya di penjara, sehingga koruptor itu menjadi jerah. Faktanya apa? Sekarang korupsi nggak berhenti. Orang tetap saja korupsi. Kenapa? Karena ketika korupsi, dengan hasil uang korupsi itu, dia bisa membeli fasilitas di penjara. Karena ya kita lihat apa namanya, liputan-liputan yang sidak di penjara, dibuka penjaranya ternyata ada fasilitas gymnya di situ, ada laptopnya, padahal misalnya nggak ada internet, padahal itu misalnya nggak boleh. Kemudian ya macam-macam lah, jual beli di penjara sekarang tuh memang luar biasa. Jual beli apa namanya, handphone, jual beli apapun, bahkan makanan aja dijual belikan di penjara bisa dengan harga yang lebih mahal. Keluar dari ruangan itu juga dibeli gitu. Yang salah, sehingga yang salah di sini siapa? Yang salah bukan aturannya. Aturannya menghukum, sudah ada hukumannya. Yang salah adalah pelakunya, pelaku aturannya. Nah, ini apa namanya? Ini yang menjadi salah satu problem yang ada di negara kita saat ini. Tuh. Makanya kalau dikatakan bahwa apakah negara ini sempurna? Jawabannya jelas tidak. Tapi itu saya pernah mengibaratkan, ibarat kita punya rumah. Kalau kita punya rumah, gentengnya ada yang bocor, atau jendelanya ada yang rusak, itu gimana langkah kita? Kita perbaiki yang rusak itu, bukan negaranya dirobohkan. Maksudnya begini, jangan sampai karena hal-hal seperti itu, kita kemudian menganggap bahwa negara ini kafir. Bukan masalah di situ. Aturannya sudah ada, tapi pelaksanaannya yang nggak jalan.
pelaksanaan. Ini kan sama dengan antara Islam dan umat Islam. Itu dua hal yang berbeda. Islam itu agama yang sempurna. Tapi apakah umat Islam itu sempurna? Pasti tidak. Jawabannya tidak. Di mana-mana orang Islam saling membunuh. Di Timur Tengah, di mana-mana saling membunuh. Kemudian Islam mengajarkan kebersihan, tapi negara-negara Muslim malah kotor. Islam mengajarkan orang berusaha, tapi ternyata banyak Muslim yang jadi pemalas dan kemudian jadi negara miskin. Ya, seperti surveinya Islamicity Index, justru negara-negara mayoritas Muslim itu indeks keislamannya ternyata rendah. Pengamalan Islamnya justru rendah. Di negara yang mayoritas Muslim, pengamalan Islamnya justru rendah. Ini kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki. Gitu. Dan memang sepanjang sejarah manusia itu ya nggak ada yang sempurna. Ya. Sebetulnya nggak ada yang sempurna. Hatta di masanya para khulafaur rasyidun sendiri, jangan tanya kalau soal zamannya Umayyah, Abbasiyah, sejarah kegemilangan itu ada. Sejarah emas pernah dialami ya. Misalnya ketika di Baghdad zamannya Abbasiyah, Islam sedemikian maju dalam bidang sains, ilmu pengetahuan. Banyak ilmuwan-ilmuwan yang lahir, penemu-penemu pada saat itu. Betul, itu sejarah emas. Tapi sejarah kelamnya juga banyak. Pembunuhan, pembantaian yang luar biasa yang pernah terjadi di masa itu juga membuat kita mengambil kesimpulan bahwa ada sisi yang baik dan ada sisi yang buruk. Artinya tidak sempurna. Kita sekarang pun juga nggak sempurna. Zaman sekarang itu kalau kita bisa sebutkan bahwa seperti misalnya yang ditanyakan soal penanggulangan korupsi, ini belum akan selesai. Karena tadi hukuman terhadap koruptor ini terlalu ringan. Kalau mau serius, ya terapkan seperti di Cina, Singapura. Di Cina kemarin menteri luar negeri, ada beberapa menteri lah. Mungkin kalau nggak salah ada menteri pertahanan bahkan yang sampai dieksekusi mati karena korupsi. Banyak kalau di Cina ini sekarang presidennya namanya Xi Jinping. Padahal orang komunis nggak percaya agama, nggak percaya Tuhan. Tapi ketika pertama kali menjabat, dia sudah menyiapkan peti sejumlah menterinya dan menyisakan untuk dirinya sendiri satu peti. Ketika menterinya korupsi, peti-peti ini sudah disiapkan untuk hukuman mati. Dan termasuk ketika dirinya sendiri korupsi juga dia siap untuk dihukum mati. Ini juga kemarin terjadi di Singapura. Di negara-negara nggak percaya Tuhan malah hukuman itu berlaku. Nah, sekarang di negara kita yang nggak jelas sekarang. Ya. Sudah dibentuk lembaga negara ini sudah banyak. Ditambah lagi dibentuk KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Lah KPK-nya juga korupsi. Korupsi misalnya, korupsi ini yang dianggap korupsi hanya ketika memperkaya diri. Ya korupsi, duitnya untuk memperkaya diri, itu korupsi. Tapi suap nggak dianggap korupsi, ini jadi problem. Padahal berangkatnya tuh harus dari situ. Misalnya, ya ada banyak problem lah. Tapi ya itu tugas kita semua sebagai khalifah di muka bumi untuk membuat kehidupan di bumi ini semakin baik. Ya, bukan malah menghancurkan apa yang sudah dibangun. Ya, yang rusak-rusak kita perbaiki, yang sudah ada ini kita jaga. Itu saja saya kira. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.